खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari kegiatan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz minggu ini, termasuk mulakat dengan khuddam dari USA dan National Khuddam Ijtima UK. Selain itu, Huzur tercinta dengan murah hati memberikan audiensi kepada Alex Baker, anggota parlemen untuk Aldershot. Kami memulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih dengan murah hati bertemu dengan anggota-anggota Majelis Khuddamul Ahmadiyah dari USA. Assalamualaikum, silakan duduk. Sabtu lalu, khuddam dari East Region, Amerika Serikat, diberkati untuk mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk salat bermakmum kepada Hadrat Amirul Mukminin dan diberkati dengan mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, semua khuddam memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Nama saya Basit Abdul Rab. Nama ayah saya adalah Abdul Rab. Kapan kamu datang ke Amerika? Saya datang tahun lalu, Huzur. Dari mana? Dari Kanada, Huzur. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang belajar tahun pertama di teknik sipil. Kamu tidak bisa belajar di Kanada? Saya memang belajar di sana selama setahun, tetapi keluarga saya ada di sini, jadi saya datang ke sini. Saya pikir mungkin kecintaan kepada Trump yang menarik kamu kembali. Apa yang kamu lakukan? Saya jurusan bisnis di perguruan tinggi, mengambil gelar associate. Saya juga bekerja di pabrik kimia. Apakah kamu juga lahir di Amerika? Saya lahir 10 hari setelah orang tua saya datang ke Amerika, Huzur. Ibu kamu diizinkan bepergian dengan pesawat udara dari Pakistan ke India? Izin khusus, Huzur. Oh ya? Jadi kamu beruntung tidak lahir di angkasa ya? Ya, Huzur. Ada beberapa kasus anak-anak yang lahir di angkasa. Ya, Huzur. Saat bepergian. Selama mulakat, para khuddam memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik keagamaan dan kontemporer. Salah satu khuddam bertanya kepada Hadrat Khalifatul Masih tentang bagaimana menangani masalah kesehatan mental. Mereka harus mengunjungi psikiater dan mendapatkan perawatan. Mereka harus mencari tahu alasan di baliknya. Terkadang ada perundungan di sekolah yang membuat beberapa orang mengalami depresi. Kemudian jika hal itu meledak, dapat berkembang menjadi masalah kesehatan mental. Ya, jadi harus diobati, seperti kondisi lainnya. Orang tua harus menyelidikinya, dan apa penyebab utamanya? Iya, Huzur. Kamu harus mencari tahu. Baik, Huzur. Kemudian kamu dapat menyelidikinya lebih lanjut. Jazakallah, Huzur. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya dapat menyeimbangkan pendidikan saya dan tanggung jawab kejemaatan. Tanggung jawab kejemaatan apa yang telah sangat membebani kamu? Saat ini, apakah kamu memiliki jabatan di jemaat? Tidak, belum, Huzur. Kamu pengurus bukan? Bukan, Huzur. Ketika seseorang memberikan kamu tugas, maka kamu akan belajar bagaimana melakukannya. Baik, Huzur, berdoalah agar ketika Allah telah memberikan kamu kesempatan untuk melakukan pekerjaan jemaat apapun, maka Dia juga menganugerahkan kemampuan kepada kamu untuk melaksanakannya juga. Jadi berdoalah untuk hal ini juga. Ya, dan tujuan utama kamu adalah meraih pendidikan. Selesaikan dulu gelar kamu. Konsentrasikan pada studi kamu. Apa yang ingin kamu capai di masa depan? Insya Allah saya ingin menjadi ahli bedah jantung, Huzur. Saya seorang wakfenau. Kamu ingin menjadi ahli bedah jantung? Iya, Huzur. Baik, itu sangat bagus. Maka kamu harus berusaha keras untuk mempelajari kedokteran. Jadi kamu harus belajar dan waktu luang yang kamu miliki di akhir pekan atau selama liburan, terus berikan untuk jemaat. Jika kamu diberi tugas seperti saik, maka lihatlah bagaimana kamu dapat membagi waktu dengan baik. Kamu dapat memberikan waktu di akhir pekan, dan tidak banyak orang. Kamu hanya memiliki beberapa khuddam. Jadi berikan waktu untuk mereka. Tetapi tujuan utama kamu harus menyelesaikan studi. Oke? Dan bersamaan dengan ini, terus laksanakan salat. Ya, Huzur. Dan terus meraih pengetahuan agama. Sebagai seorang wakfenau,
adalah kewajiban dan tugas kamu untuk melaksanakan salat 5 waktu. Baik Huzur, jazakallah. Assalamualaikum Huzur tercinta. Waalaikumsalam. Bagaimana saya dapat mengembangkan kemauan yang kuat? Apakah kamu tidak memiliki kekuatan tekad? Sedikit Huzur. Saya pikir kamu memilikinya. Berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Dia memberi kamu kekuatan untuk mengatasi semua masalah kecil dan sepele yang kamu hadapi selama hidup kamu. Satu hal adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Hal kedua adalah kamu berpikir bahwa kamu memiliki saraf yang kuat dan kamu dapat mengatasi setiap kesulitan tanpa masalah apapun. Untuk ini, kamu harus memiliki saraf yang kuat. Maka kamu dapat mengatasi setiap masalah dan itu akan membantu kamu meningkatkan kekuatan kemauan kamu. Jadi, selalu berpikir bahwa kapanpun kamu akan memulai pekerjaan apapun, sampai dan kecuali kamu menyelesaikannya, jangan pernah menyerah. Kamu harus memiliki tekad. Huzur, pertanyaan saya adalah bahwa beberapa orang menumbuhkan kumis yang sangat panjang bahkan melewati bibir mereka. Huzur bersabda, jika mereka tidak mematuhi apa yang Allah dan Rasul-Nya katakan, maka bagaimana mereka akan mendengarkan saya? Atau ada beberapa yang memelihara kumis tanpa jenggot. Apa yang Islam katakan tentang ini? Menurut hadis, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menumbuhkan jenggot dan memangkas kumis. Pangkas kumis dan tumbuhkan jenggot. Tetapi itu juga harus dalam panjang yang wajar. Tidak boleh seperti kamu menumbuhkannya sepanjang ini, seperti ada beberapa orang yang terus menumbuhkan jenggot mereka. Seharusnya ketika kamu minum segelas air, kumis kamu tidak boleh terendam dalam air. Juga tidak boleh menjadi kotor saat makan. Kamu tidak boleh harus menyingkirkan kumis kamu sebelum menyantap. Itu tidak lain hanyalah gangguan. Baik Huzur, jika kamu tidak menyingkirkan kumis, maka setelah makan akan ada kari di permukaannya yang kemudian harus dicuci dengan sabun. Yang terbaik adalah mematuhi perintah Allah Ta'ala, yaitu Islam mengatakan untuk memangkas kumis dan menumbuhkan jenggot secara wajar. Baik Huzur, jenggot tidak boleh terlalu panjang Huzur? Seberapa panjang kamu ingin menumbuhkannya? Beberapa orang menumbuhkan jenggot mereka sampai ke sini, tapi apa gunanya? Jenggot kamu harus dipelihara sesuai dengan sunnah Rasul. Baiklah Huzur. Beberapa orang telah menetapkan standar dan mengatakan bahwa kamu harus memegang jenggot kamu dalam genggaman seperti ini dan memotong kelebihannya. Baik Huzur, kamu hampir tidak memiliki jenggot. Apa yang kamu khawatirkan? Itulah sebabnya saya lebih memperhatikan jenggot orang lain dan bertanya-tanya, mereka yang memiliki jenggot harus peduli tentang hal ini. Kamu dapat menumbuhkannya sebanyak yang kamu bisa, itu tidak akan menjadi lebih panjang. Baik Huzur. Huzur, ibu saya mengajukan permohonan wasiat beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah pasien jantung dan telah mengajukan permohonan wasiat 2 hingga 3 kali. Namun wasiat beliau tidak disetujui karena usianya yang sudah lanjut, karena penyakitnya dan karena beliau tidak memiliki penghasilan tetap. Selain itu, beliau tidak memiliki harta yang signifikan atas nama beliau. Sebagaimana Huzur telah menginstruksikan bahwa 100% jemaat harus bergabung dengan skema al-wasiat, apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini? Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya katakan hanyalah bahwa mereka pembayar canda, mereka yang berpenghasilan dan memiliki pendapatan yang wajar dan tidak memiliki banyak kewajiban, 50% dari anggota tersebut harus membayar canda al-wasiat. Mereka yang menjadi pengurus harus berusaha menjadi bagian dari skema al-wasiat karena al-wasiat adalah tolok ukur untuk mengukur apakah mereka membuat pengorbanan keuangan. Bukan berarti hanya mereka yang melakukan al-wasiat yang pasti akan masuk surga. Ada banyak perbuatan baik dan pengorbanan yang ingin dilakukan oleh banyak orang. Misalnya, tercatat dalam Al-Quran suci bahwa ketika Rasulullah SAW membuat pengumuman untuk bergabung dalam pertempuran, beberapa orang datang kepada beliau dan berkata bahwa mereka tidak memiliki kendaraan dan mereka akan ikut jika beliau menyediakan kendaraan. Bahkan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis bahwa ketika mereka meminta kendaraan bukanlah yang dimaksud itu kuda atau unta, melainkan kaki mereka telanjang, dan jika mereka setidaknya bisa mendapatkan alas kaki untuk dipakai, maka mereka bisa memakainya dan bepergian dengan berjalan kaki. Jika tidak, kaki mereka akan terluka dan mereka tidak akan bisa berjalan. Meski demikian, Rasulullah bersabda bahwa itu tidak mungkin karena beliau tidak memiliki sarana untuk menyediakannya bagi mereka. Ini adalah keadaan pada awal Islam. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia menerima semangat mereka dan maka mereka juga diberi pahala. Jadi jika ibu Anda atau siapapun yang ingin melakukan al-wasiat tetapi
tidak memiliki penghasilan dan telah mencapai usia tua yang menurut aturan Karpardaz dianggap terlalu lanjut, maka tidak apa-apa. Allah Ta'ala akan memberikan pahalanya atas niat mereka. Beliau dapat mengambil bagian dalam bentuk-bentuk pengorbanan keuangan lainnya sebanyak yang beliau bisa. Itu akan sama dengan melakukan al-wasiat. Mereka yang masih muda harus melakukan al-wasiat. Ya huzur, saya telah berwasiat. Ya, yang terbaik adalah melakukan al-wasiat di masa muda sehingga kamu dapat melakukan pengorbanan selama tahun-tahun terbaik dalam hidupmu. Baik huzur. Di dunia saat ini, mayoritas khuddam tidak memanfaatkan waktu mereka, jadi bagaimana kita sebagai individu dapat mengatasi kelemahan kita, sehingga kita dapat berkembang dalam disiplin, ketulusan, dan pengorbanan, dan membuat nama Islam bersinar di dunia. Hal pertama adalah Anda memohon pertolongan Allah. Untuk itu, Anda harus sangat teratur dalam salat 5 waktu. Laksanakanlah salatmu dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Ta'ala, agar Dia membantu meningkatkan pengetahuan dan kekuatanmu untuk bekerja bagi agamanya. Jika kamu teratur dalam melaksanakan salat 5 waktu, itu adalah salah satu cara untuk membuat kamu disiplin dalam aktivitas lain kamu. Buatlah grafik. Apakah kamu sedang belajar? Iya, huzur, di semester terakhir saya. Buatlah grafik. Kamu akan bangun pagi-pagi sekali, laksanakan salat subuh. Jika bukan tahajud, setidaknya salat fajar tepat waktu. Kemudian lakukan beberapa olahraga, lakukan tilawat, dan tafsirnya juga, terjemahannya juga. Fahami itu, ketahui maknanya. Dengan cara ini, kamu akan mengetahui apa saja perintah dan ketentuan dalam Al-Quran Suci. Apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam Al-Quran Suci yang harus kita ikuti, dan kemudian setelah itu lakukan studi kamu. Kemudian buatlah grafik untuk sepanjang hari bahwa inilah pekerjaan yang harus kamu lakukan. Salat, tidur, studi perguruan tinggi, studi pribadi, dan semua hal ini. Beginilah cara kamu dapat mendisiplinkan hidup kamu. Salat itu sendiri adalah sumber untuk membuat kamu disiplin jika kamu melaksanakan salat 5 waktu. Jika kamu teratur dalam melaksanakan salat, maka kamu sendiri akan merasakan bahwa sekarang hidup kamu berbeda, dan itu akan membantumu. Mulailah dari salat subuh, itu akan membuat kamu teratur, dan beginilah cara kamu dapat mengkhidmati jemaat dan mendisiplinkan kehidupan kamu sendiri, dan bahkan lebih baik aktivitas duniawi kamu yang lain. Baik huzur, jazakallah. Ketika mulakat berakhir, para khuddam semuanya mendapat kesempatan untuk berfoto dengan Huzuri Anwar. Keesokan harinya, pada hari Minggu, Hadrat Khalifatul Masih memuliakan Ijtima Majelis Khuddamul Ahmadiyah UK dan memimpin sesi penutupan. Setelah tiba di lokasi baru Ijtima yang diselenggarakan dekat Guildford, Hadrat Amirul Mukminin mengibarkan bendera Majelis Khuddamul Ahmadiyah. Setelah itu, para qaidin dan anggota Amilah mendapat kesempatan untuk berfoto dengan Hadrat Khalifatul Masih. Huzuri Anwar kemudian menuju ke Ijtimagah. Setelah tilawat, Hadrat Khalifatul Masih memimpin ikrar khuddam yang diikuti dengan nazam bahasa Urdu dan laporan ijtima oleh Sadr Majelis Khuddamul Ahmadiyah UK. Video sorotan ijtima juga ditampilkan selama acara berlangsung. Hari ini saya telah berpartisipasi dalam tilawat, yaitu pembacaan Al-Quran, dan saya juga berolahraga. Mengambil bagian dalam kompetisi tersebut berarti bahwa saya mengingatkan diri saya sendiri dan orang lain tentang bagaimana kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. उसको गिराया कहाँ ले जाके है उसको गिराया. Untuk mendorong minat para atfal, lebih banyak kegiatan diperkenalkan seperti kejuaraan Young Muawinin, Mission Impossible Challenge, dan pertunjukan sains. Pada Sabtu malam, Amir Sahib yang terhormat bergabung dengan para sadar Ansar dan Khuddamul Ahmadiyah dan membahas berkat-berkat mengkhidmati agama, Al-Quran untuk sebuah petunjuk, dan kapanpun saya terjebak, saya melihat orang tua saya terlebih dahulu, dan kemudian mendatangi Al-Quran untuk melihat apakah saya bisa mendapat jawaban, dan 100% dari waktu tersebut, jawabannya ada di sana. Hanya saja
kamu harus mencarinya. Ketika saya membacanya, saya meminta Allah untuk membimbing saya, membimbing kita semua, seluruh jemaat ke jalan yang benar. Hadrat Khalifatul Masih juga menyerahkan alam inami untuk Majlis Atfalul Ahmadiyah dan Majlis Khudamul Ahmadiyah. Selama pidatonya, Hadrat Amirul Mukminin berbicara tentang tujuan luhur menjadi anggota Majlis Khudamul Ahmadiyah. Tujuan menjadi anggota Majlis Khudamul Ahmadiyah atau Atfalul Ahmadiyah adalah untuk meningkatkan standar keagamaan, intelektual, dan spiritual kamu. Di ijtima-ijtima, di samping program-program keagamaan dan akademik, kalian juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam olahraga dan permainan yang saya yakin banyak dari antara kalian yang menikmatinya. Namun, prioritas utama kalian seharusnya tidak pada permainan itu sendiri atau pada siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, tujuan utama olahraga atau permainan pada acara-acara yang diatur oleh badan-badan adalah untuk membantu para anggotanya mengembangkan kekuatan fisik dan kebugaran, karena ini akan membantu mereka memenuhi hak-hak Allah dan perkembangan keagamaan serta pendidikan mereka. Sayangnya, di dunia saat ini, banyak kalangan muda menghabiskan seluruh waktu luang mereka secara online, streaming konten, menonton TV, dan bermain video game, alih-alih terlibat dalam permainan dan aktivitas luar ruangan yang sehat. Dengan demikian, olahraga dan permainan di ijtima-ijtima kita dirancang untuk mendorong kalian berada di luar ruangan, mendapatkan udara segar, dan meningkatkan kebugaran fisik kalian. Lebih lanjut, tujuan menjadi bugar seharusnya bukan karena kesombongan atau keinginan untuk menegaskan dominasi fisik atas orang lain. Sebaliknya, seseorang yang bugar dan sehat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi tujuan-tujuan hidupnya. Dan sebagai Ahmadi, tujuan utama kita adalah memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Lebih lanjut, olahraga dan permainan luar ruangan menawarkan cara positif untuk bersantai dan menyegarkan pikiran seseorang yang pada gilirannya membantu individu-individu untuk belajar dan mempelajari lebih efektif dengan meningkatkan fokus dan kemampuan mental. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk permainan dan olahraga membantu kaum muda dalam mengejar pendidikan sekuler dan pengetahuan agama. Seperti yang saya katakan, tujuan sebenarnya dari acara atau kompetisi olahraga kita bukanlah untuk menang atau kalah dalam pertandingan atau turnamen. Kita tidak boleh bertindak seperti orang-orang duniawi yang sering menganggap olahraga sebagai masalah hidup atau mati, dan yang terlibat dalam perdebatan sengit, perkelahian, atau menggunakan permainan kotor untuk memperoleh keuntungan. Sayangnya, bahkan di antara para Ahmadi, kepentingan pribadi atau ego kadang-kadang dapat menyebabkan perilaku buruk. Hadrat Khalifatul Masih juga berbicara tentang pentingnya membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kita memerlukan makanan dan air untuk menggerakkan tubuh fisik kita, Allah telah menganugerahkan kepada kita melalui Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran sebagai sumber asupan spiritual yang kekal untuk menutrisi jiwa kita.
Oleh karena itu, untuk menekankan kepada kalian semua tentang sifat yang sangat diperlukan dari Al-Quran dan berkah-berkahnya yang tak terbatas, saya memilih Al-Quran suci, sebuah peti permata, sebagai tema untuk ijtima tahun ini. Seringkali ketika anak-anak mencapai usia 7 atau 8 tahun dan menyelesaikan pembacaan pertama Al-Quran suci, mereka atau orang tua mereka menulis kepada saya meminta amin mereka, yakni untuk memimpin prosesi tamatan Al-Quran. Jangan sampai mereka menganggap amin sebagai langkah terakhir atau tujuan akhir. Sebaliknya, menyelesaikan Al-Quran untuk pertama kalinya seharusnya hanya menandai awal dari ikatan seumur hidup yang semakin mendalam dengan firman-firman Allah. Jadi, semua khuddam dan atfal harus membaca Al-Quran suci setiap hari, memahami maknanya, dan dengan tulus berusaha mengamalkan ajaran-ajarannya. Alih-alih membuang waktu menonton film atau program yang tidak pantas, atau membuang waktu berjam-jam di internet dan media sosial, jadikanlah sebagai tujuan teguh kalian untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang Al-Quran suci dan ajaran-ajarannya. Anggaplah Al-Quran sebagai sarana reformasi kalian dan untuk menjalin ikatan yang erat dengan Allah Ta'ala. Al-Quran akan membimbing dan mengarahkan kalian untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Jadi, bacalah dan sayangilah setiap kata. Sebagai seorang beriman, ini seharusnya selalu menjadi tujuan kalian. Terkadang, terjemahan bisa sulit difahami, dan oleh karena itu, sebagai tambahan, kalian harus membaca tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh jemaat. Usia kalian adalah masa prima untuk memperoleh pengetahuan karena otak kalian subur dan mampu menyerap serta menyimpan informasi baru dengan jauh lebih mudah dibandingkan ketika seseorang menjadi lebih tua. Selain mempelajari Al-Quran, kalian juga harus mempelajari kehidupan dan karakter yang diberkati dari Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seluruh hidup beliau adalah teladan abadi bagi kita untuk dipelajari dan diteladani. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa jika seseorang ingin memperoleh kedekatan dengannya, mereka harus berusaha mengikuti jalan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai jawaban, beliau bertanya, "Tidakkah Anda membaca Al-Quran suci?" Karakter Rasulullah SAW adalah Al-Quran suci. Dengan begitu, beliau bermaksud bahwa setiap kata dan perbuatan Rasulullah SAW berada dalam keselarasan sempurna dengan ajaran-ajaran Al-Quran suci. Jadi, teladan mulia Nabi Suci SAW itulah yang harus selalu kita coba ikuti. Hanya dengan demikian kita dapat hidup sebagai Muslim Ahmadi yang sejati. Hanya dengan demikian kita dapat memenuhi janji kita untuk mendahulukan agama di atas urusan duniawi. Hanya dengan demikian kita dapat membantu misi ilahi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ketika ijtima berakhir, Hadrat Khalifatul Masih memimpin para peserta dalam doa. Amin. बादा मस्त बादा आशा में अहमदियत चलता है दौर मीना और जाम अहमदियत तिश्ना लबों की खातिर हर समत घूमते हैं थामे हुए
सुबुए गुल्फाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत खुद्दाम अहमदियत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। तकबीर। हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस इन्नी माका इन्नी माका। Pada hari Selasa, Alex Baker, anggota parlemen untuk Aldershot dan Farnborough, mendapat kehormatan bertemu dengan Hadrat Amirul Mukminin di Islamabad. Selama meeting tersebut, Hadrat Khalifatul Masih berbicara tentang pentingnya menyatukan masyarakat dan tanggung jawab baik imigran maupun penduduk asli. Hadrat Amirul Mukminin menekankan bahwa tidak ada yang bertentangan antara menjadi Muslim dan menjadi orang Inggris, dan bahwa Islam telah mengajarkan umat Muslim untuk mengkhidmati negara mereka dan setia kepadanya, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwa kesetiaan kepada negara seseorang adalah bagian dari iman. Hadrat Khalifatul Masih juga berbicara tentang bagaimana anak-anak muda dapat didukung dengan lebih baik di zaman ini. Saya sangat terpukau dengan kesempatan bertemu dengan Yang Mulia dan dapat berbicara dengan beliau tentang masalah-masalah yang saya hadapi sebagai anggota parlemen. Hal-hal yang penting, hal-hal yang bermasalah di komunitas saya dan dunia saat ini. Ini adalah masalah-masalah yang sedang saya tangani sebagai anggota parlemen saat ini, dan hal itu memberi saya harapan nyata bahwa saya telah diberikan nasihat yang luar biasa ini dari Yang Mulia, dan itu akan memberi saya kekuatan nyata saat saya terus bekerja pada masalah-masalah tersebut. Yang Mulia berbicara tentang betapa pentingnya kita mendukung anak-anak muda kita dan memberi mereka lebih banyak waktu dan perhatian. Tumbuh dewasa di dunia ini adalah tempat yang sangat menantang saat ini, dan jadi kita harus melakukan lebih banyak lagi dengan anak-anak muda kita untuk memberi mereka dukungan yang mereka butuhkan agar dapat menghadapi dunia ini. Sebagai ibu dari 2 anak perempuan, itu adalah sesuatu yang benar-benar resonansi dengan saya, dan saya bertekad untuk memastikan bahwa saya hadir untuk anak-anak saya dan memastikan bahwa kita memiliki dukungan yang tepat dalam komunitas kita untuk mendukung semua anak muda kita. Pada hari Jumat, 26 September, Yang Mulia Tuan Chandra Kumar Ghimir, Duta Besar Nepal untuk Britania Raya, memiliki kehormatan untuk bertemu dengan Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz, selama kunjungan ke Islamabad setelah salat Jumat. Selama kunjungannya, Hadrat Khalifatul Masih menanyakan tentang situasi terkini di Nepal, menyusul kerusuhan baru-baru ini yang menyebabkan pemerintahan sementara yang baru ditunjuk, dan menyatakan harapan beliau untuk perdamaian dan stabilitas di masa depan. Itu adalah sorotan dari hanya beberapa kegiatan huzur yang tercinta minggu lalu. Sekarang kita mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai pembagian rampasan perang setelah Perang Hunain. Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz menceritakan dari sebuah khutbah Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, di mana beliau menasihati jemaat tentang pentingnya melakukan pengorbanan semata-mata untuk keridhaan Allah Ta'ala. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menceritakan kejadian ini dalam salah satu khutbah beliau dan menasihati jemaat yang sama pentingnya bagi kita hari ini seperti pada masa itu. Beliau menyatakan, mereka yang membayar pengorbanan dengan niat untuk memperoleh jabatan atau untuk mendapatkan kekayaan, tentu saja tidak boleh maju untuk memberikan pengorbanan apapun atas panggilan saya. Sebenarnya, hanya individu yang harus mendengarkan panggilan ini yang melakukannya semata-mata demi Allah. Saya lemah dan sakit dan tidak dapat membalas siapapun atas bantuan mereka. Dengan demikian, saya tidak meminta untuk diri saya sendiri. Mereka yang memberikan di jalan Allah Ta'ala hendaknya melakukan demikian, dan Allah Ta'ala pada gilirannya akan memberikan pahala kepada mereka karenanya. Seseorang harus menaruh kepercayaan mereka kepada Allah Ta'ala. Jika dia menghendaki, dia dapat memberikan pahalanya di dunia ini, atau dia dapat memberikannya di akhirat. Bagaimanapun juga, pengorbanan seseorang yang menawarkannya dengan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada seorang pun yang dapat membiarkan pengorbanan seorang mukmin menjadi sia-sia. Oleh karena itu, mereka yang benar-benar berkorban selalu mengingat Allah dan tidak memiliki motif dunia.
duniawi. Dengan demikian, seseorang harus selalu menawarkan pengorbanan demi Allah Ta'ala, dan demikian pula halnya ketika berkhidmat dalam jabatan apapun. Hanya dengan demikianlah mereka akan memperoleh pahala sejati dari Allah Ta'ala. Setelah mencapai usia tertentu, pemikiran seperti itu dapat memasuki pikiran anggota jemaat bahwa mereka sekarang memiliki pengalaman yang cukup dan telah berkhidmat untuk periode waktu yang signifikan, dan karena itu mereka harus diberikan imbalan untuk ini yang tidak diberikan kepada mereka. Namun mereka harus merenungkan apakah mereka hanya mencari pahala di dunia ini atau apakah mereka ingin menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala. Istimewa Ansarullah dimulai dari hari ini, dan karena pada usia ini pemikiran seperti itu dapat muncul karena pengalaman yang telah mereka peroleh, saya ingin mengatakan kepada para Ansar bahwa jika pemikiran seperti itu memasuki hati seseorang karena pengalaman atau pengkhidmatan mereka, maka mereka harus segera menghindarinya dan berusaha untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala.